Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Yudiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam forum perkuliahan hari ini. Di sini saya Umi Apriliana Sari sebagai moderator kelompok 2. Adapun topik yang akan dibahas pada kelompok kami ialah struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 pada hari ini, yaitu 1. Sylvia Tasya Amanda, 2. Tarisya Audrey Anastasia, 3. Umi Apriliana Sari, 4. Firdeni Karisma Durisyah Putri, 5. Muhammad Asnan Rosyidi, dan yang terakhir Bairna Delta Putri Lestari. Baik, selanjutnya silahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Untuk materi pertama adalah Bapepam dan OJK. Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606-KMK.01-2005 pada tanggal 30 Desember 2005, terbentuklah Bapepam LK atas gabungan dari organisasi, unit eselon 1, Badan Pengawas Pasar Modal, dan unit eselon 1 Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Tujuan, fungsi, dan tugas OJK. Yang pertama, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, lalu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kedua, OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNP. Bursa Efek. Bursa Efek adalah tempat berkumpul para investor sebagai pemilik dana dan perusahaan emiten sebagai pencari modal. Cara kerja Bursa Efek: 1. Price and time priority. 2. Sistem pembelian saham. 3. Penyelesaian transaksi. 4. Jam Bursa Efek. 5. Pengawasan perdagangan. Selanjutnya, lembaga clearing dan penjaminan LKP dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. LKP adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga clearing dan penjaminan harus memperoleh izin dari Bapepam dan memiliki modal editor sekurang-kurangnya Rp 15 miliar rupiah. LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP berbentuk perseroan yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI. Bank kustodian. Bank kustodian atau biasa disebut kustodian saja
adalah suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, mengamankan, serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian mengelola efek nasabahnya seperti 1. Menerima pembayaran dividen yang menjadi hak nasabahnya. 2. Menyelesaikan transaksi efek dan proses peralihan kepemilikan efek. Mengelola pajak yang berkaitan dengan penerimaan dividen. 4. Menjadi wakil nasabahnya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Tugas bank kustodian. Pertama, mengasuransikan rekening efek terhadap risiko kerugian pemegang rekening jika suatu saat perusahaan mengalami pailit. 2. Wajib melaporkan ke OJK jika ingin membuka cabang jasa kustodian sebelum kantor baru beroperasi. 3. Tidak boleh berafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksadana. 4. Menitipkan efek dalam rekening efek atas nama bank kustodian ke lembaga penyimpanan. Tanggung jawab bank kustodian. Pertama, tanggung jawab terhadap nasabah, yaitu menyimpan efek milik nasabahnya. Kedua, mengurus setiap efek yang dititipkan terhadap pihak lain dengan membawa nama banknya, tanpa membawa nama nasabahnya. Fungsi dan peran bank kustodian. Melakukan penyimpanan efek dalam bentuk sertifikat saham yang dikelola oleh manajer investasi, tentunya dengan menerima imbalan jasa. Hal ini telah diatur di dalam pasal 1 angka 8 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang ada berdasarkan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai lembaga penunjang efek. Fungsi Biro Administrasi Efek yaitu 1. Administrasi dan pendaftaran saham yang dibeli investor. 2. Pembayaran dividen. 3. Pembagian hak opsi. 4. Tentang pembagian hak yang berkaitan dengan efek. UU PM Pasal 1. Wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili investor pemegang efek bersifat utang. Dengan demikian, wali amanat, meskipun bukan kreditur pemilik efek bersifat utang, adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk bertindak sehubungan dengan efek bersifat utang tersebut. Wali amanat berperan sebagai penunjang kelancaran transaksi di pasar modal. Kegiatan usaha sebagai wali amanat merupakan salah satu kegiatan bank umum. Tugas dan tanggung jawab wali amanat. 1. Wali amanat bertugas berdasarkan kontrak perwaliamanatan. 2. Wali amanat bertugas memberikan semua keterangan atau informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 3. Pemegang efek obligasi mewakili kepentingan yang bersifat utang. 4. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten. Poin berikutnya yaitu penjamin emisi atau underwriter. Penjaminan emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang dijual. Peran underwriter yaitu mematuhi semua ketentuan yang ada di dalam kontrak penjaminan emisi dan mengungkapkannya di dalam bentuk prospektus atau dokumen resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan untuk dijual ke publik yang bersifat material di antara perusahaan efek dan emiten. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya mengenai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Selanjutnya yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah yang diawasi oleh DPS, diantaranya yaitu yang pertama ada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Danamon, UUS Bank Danamon, UUS Bank Permata, UUS BII, dan UUS Bank Tabungan Negara, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk
Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Semoga materi kali ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.